peluang usaha yang baik. 1. Bersifat orisinil. 2. Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. 3. Sesuai dengan minat. 4. Tingkat kelayakan usaha teruji. 5. Bersifat ide kreatif. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkan. 7. Ada rasa senang saat menjalankannya. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki nilai jual. 2. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. 3. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. 4. Tidak menghabisi modal karena terlalu besar investasinya. 5. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memiliki keunggulan bersaing. 3. Tidak bersifat sementara. 4. Ada nilai uang. 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Analisis peluang usaha. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Persiapan peluang usaha. 1. Meneliti luas usaha yang dipilih. 2. Bentuk usaha. 3. Jenis usaha yang ditekuni. 4. Mengenal informasi usaha yang diterima. 5. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Lalu, 6 langkah-langkah analisis peluang usaha, yaitu 1. Membuat sketsa bidang usaha. 2. Penyediaan modal. 3. Mengurus izin usaha. 4. Menyiapkan tenaga kerja, sarana, dan bahan baku. 5. Menetapkan lokasi, teknologi usaha, dan manajemen. 6. Mencari mitra usaha. Tujuan analisis peluang usaha yaitu untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak, untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang pertama, faktor penyebab keberhasilan wirausaha, yang dimana terdapat faktor manusia, faktor keuangan, faktor perencanaan, dan juga faktor pemasaran. Yang kedua, terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha, yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, dan juga kurang pengawasan peralatan. Seorang wirausaha harus bisa memanfaatkan peluang usaha di dunia bisnis dengan kreatif dan inovatif sebagai berikut. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Jenis inovasi. Inovasi menurut Stephen Robina adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Ciri-ciri inovasi antara lain: 1. Memiliki kekhasan atau khusus. 2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan. 3. Dilaksanakan melalui program yang terencana tanpa tergesa-gesa. 4. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.
Jenis-jenis inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis inovasi, yaitu 1. Invensi atau penemuan baru. 2. Ekstensi, pengembangan dari produk yang sudah ada sebelumnya. 3. Duplikasi, penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. 4. Sintesis, yaitu penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, terdiri dari pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, terdiri dari masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pendekatan analisis peluang usaha. 1. Analisis SWOT, yaitu strength, artinya kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat mendukung usaha. Yang kedua, weakness, yang artinya kelemahan yang dimiliki perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Yang ketiga, opportunity, artinya peluang atau kesempatan yang mengembangkan usaha. Yang keempat, threat, artinya ancaman, gangguan, dan hambatan. Analisis 5W tambah 1H, yaitu ada what, artinya produk apa, where, di mana lokasi, when, kapan akan dimulai, why, mengapa memilih produk ini, who, siapa yang akan terlibat di dalamnya, how, bagaimana menjalankan usaha ini. Yang ketiga ada studi kelayakan usaha, artinya kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha. Manfaat studi kelayakan bisnis yaitu 1. Merintis usaha baru, yang kedua mengembangkan usaha yang sudah ada, yang ketiga memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayakan usaha yaitu 1. Tahapan penemuan ide, 2. Tahapan penelitian usaha, 3. Tahapan evaluasi, 4. Tahapan pengurutan usaha yang layak, 5. Tahapan perencanaan pelaksanaan, 6. Tahapan pelaksanaan, 7. Tujuan studi kelayakan bisnis atau usaha.